Oke guys, selamat datang kembali di channelnya Kuma Aing. Nah, di sini si Kakang Prabu akan membahas alur cerita film dengan bertemakan survival. Dan film ini juga diangkat dengan berdasarkan kisah nyata. Bagaimana seorang Aaron Ralston bertahan hidup ketika dirinya terjebak di sebuah lembah bernama Blue John Canyon. Hingga akhirnya dia harus memotong lengannya sendiri agar bisa selamat dari tempat tersebut. Nah, daripada loba bacot, sebelum kita mulai, untuk kalian semua yang ada di seluruh penjuru dunia, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Oke. Cerita dimulai dari seorang bernama Aaron Ralston sedang berkemas mengambil beberapa perbekalan dan peralatan yang sepertinya itu adalah peralatan yang biasa digunakan orang-orang untuk aktivitas panjat pinang. Kemudian Aaron pun berangkat sendirian menggunakan mobilnya keluar dari jalan perkotaan menuju ke sebuah lembah. Lembah yang bernama Blue John Canyon. Aaron berniat menghabiskan weekendnya cenah dengan menikmati suasana alam dengan bersesapedahan dan sedikit aktivitas panjat tebing. Sabari nyetiran mobil, terlihat sesekali Aaron merekam kegiatannya selama di perjalanan. Karena hari masih palaroek, lalu Aaron memutuskan untuk bermolor di dalam mobilnya. Keesokan pagi di poe Sabat, Aaron mulai memacu adrenalinnya dengan bersesapedahan sambil kekebutan dan jejempingan di tengah hamparan padang tandus yang luas. Dan sambil sesekali mendokumentasikan kegiatannya tersebut. Dirasa cukup karena meureun capek, kemudian Aaron memutuskan untuk menyimpan sepedanya dan berjalan perlahan menyusuri tebing-tebing di perbukitan. Kemudian Aaron bertemu dua orang backpacker wanita yang sedang kalangsu bernama Christy dan Megan. Aaron menghampiri kedua wanita tersebut dan berbaik hati menawarkan diri mengantar Megan dan Christy ke tempat yang akan mereka tuju. Tempat yang bernama Dom. Bagi Aaron, lembah ini bagaikan lembur manehna sorangan dan dia sangat tahu sekali setiap sudut di lembah ini. Bahkan RT RW lurahnya pun dia tahu. Walaupun sempat ragu, tapi setelah berkenalan, akhirnya Megan, Christy, dan Aaron berangkat menuju ke tempat yang mereka tuju. Di perjalanan, Aaron menawarkan mending cenah lewat gang ieu biar deket. Mereka menyusuri gang celah anu sempit dengan perlahan. Tiba-tiba Aaron terperosok jatuh ke bawah celah itu. Megan dan Christy panik melihat Aaron jatuh. Hingga tak lama terdengar nyanyian Aaron dari bawah. Ternyata di bawah celah itu ada sebuah danau kecil dengan air yang jernih dan sangat indah. Akhirnya Megan dan Christy memberanikan diri melepaskan pegangan dan terjun di sela-sela tebing itu. Mereka sangat menikmati sensasi terjun dari ketinggian hingga mengulanginya beberapa kali siga anak leutik anu manggih cai leuncang. Setelah cukup menikmati kesegaran danau tersebut, Aaron kembali menuntun mereka pulang. Akhirnya mereka harus berpisah di sebuah persimpangan. Sebelum berpisah, Megan dan Christy mengajak Aaron untuk datang esok hari ke pesta yang mereka adakan. Kemudian Megan dan Christy kembali pulang, sementara si Aaron melanjutkan petualangannya.
Look. Yeah, you should come by, have a beer, kick back. Yeah. Dia berjalan masuk ke dalam celah tebing dan poe yang apes baginya ketika Aaron ti Soledad. Sebuah batu bulat berukuran cukup besar yang dia gunakan sebagai pegangan terjatuh dan menjepit sebagian lengannya. Dan disinilah kisah seorang Aaron Ralston dimulai. Aaron rewas atas kejadian yang dialaminya. Pikirannya ngalayang, memperhatikan sekeliling tempat dia berada, seolah tak percaya saat ini dia terjebak di sebuah lembah yang sempit yang hanya dipenuhi dengan bebatuan. Lembah yang ada di tengah padang tandus yang sangat lega, di mana tak ada seorang pun yang akan mengetahui keberadaannya. Karena ketika berangkat, Aaron tara bebeja lamun uulinan teh. Aaron mencoba menarik tangannya sekuat tenaga. Berkali-kali dia mencoba tapi tidak berdampak apa-apa. This is insane! Kemudian sekuat tenaga dia mencoba mengangkat batu yang menjepit lengannya. Batu itu terlalu besar untuk dapat dia angkat. Lalu Aaron memutuskan untuk membentur-benturkan badannya. Nah naonan cenah. Dia mencoba berkali-kali, tapi hal itu juga tidak membuat batu itu bergerak, malah dia nyelari awak. Aaron mulai panik, dia mulai kesal dan stres. Dia mencoba menenangkan dirinya dan ngegorowok sekuat-kuatnya, memanggil Christy dan Megan yang mungkin masih tak jauh dari sini. Christy! Kemudian Aaron mengeluarkan semua peralatan yang ada di dalam ranselnya, berharap menemukan sebuah benda yang dapat menyelamatkannya. Aaron memang tidak membawa satupun alat komunikasi saat itu bersamanya, karena dia tahu di tempat itu tidak ada sinyal dan wifi cenah. Aaron berusaha tenang, melihat satu persatu peralatan yang ada di hadapannya, mencoba mikir, mencari cara untuk dapat melepaskan lengannya dari himpitan batu tersebut. Aaron mengambil sebuah pisau serbaguna yang mintul pelan-pelan sembari berusaha untuk tetap tenang. Dia mencoba mengikis sedikit demi sedikit bagian batu dan sesekali melihat ke arah jam tangan miliknya. Karena dia tak tahu kapan akan berhasil melepaskan diri dari sana, Aaron terus mengikis sedikit demi sedikit batu hingga jari-jari tangannya cerangkel dan singsiremen. Dan pisau terlempar murag di tempat yang cukup sulit dia jangkau. Menggunakan sebatang kayu yang dicapitkan di sukunya, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali pisau tersebut. Dan hal itu sedikit membuatnya atoh dan bunga. Hari berganti, usahanya belum banyak membuahkan hasil. Bisa dikatakan batu itu mustahil bisa dipecahkan. Tapi Aaron belum mau menyerah. Saat ini Aaron mencoba membuat kontrol dengan mengikatkan tali pada sebuah batu agar batu yang menimpa lengannya dapat diangkat menggunakan tali tersebut. Karena kecapean jeung tunduh, Aaron pun tertidur. Ketika terbangun, dia ingat dengan sosok ayahnya, di mana ketika kecil ayahnya sering membawa Aaron ke lembah itu. Kemudian Aaron membuat sebuah rekaman yang mendokumentasikan dirinya saat ini, yang sedang terjebak di celah batu Blue John Canyon. Dalam rekaman itu, Aaron berpesan bagi siapa saja yang menemukannya ketika dia tidak selamat. Aaron meminta rekaman tersebut diberikan pada orang tuanya. Dalam rekaman itu, Aaron menjelaskan sedikit kronologi yang menimpanya. 2003. This marks 20 came loose and rolled up. So tiba-tiba ada butiran pasir yang jatuh dari atas. Aaron sangat berharap ada seseorang di atas sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Aaron mencoba ngagorowok setarik-tariknya. Bahkan urat genggerongnya pun sampai hampir pegat.
Tapi sepertinya itu hanyalah butiran debu kayak judul lagunya Rumor.